Tarif ad valorem adalah tarif yang dihitung berdasarkan persentase dari nilai barang yang diimpor. Misalnya, tarif ad valorem 10% berarti importir harus membayar 10% dari nilai barang yang diimpor sebagai tarif. Tarif spesifik adalah tarif yang dihitung berdasarkan jumlah tertentu untuk setiap unit barang yang diimpor. Misalnya, tarif spesifik $1 per kilogram berarti importir harus membayar $1 untuk setiap kilogram barang yang diimpor. Baik, di sini saya akan menjelaskan tarif anti-doping dan tarif imbalan. Tarif anti-doping. Definisi, tarif anti-doping dikenakan untuk mencegah praktik doping, yaitu ketika sesuatu perusahaan menjual produk di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah dibandingkan harga di pasar domestik. Tujuan dari tarif ini adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat persaingan yang tidak adil. Regulasi. Di Indonesia, pengenaan tarif ini diatur dalam Pengaturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan yang relawan. Proses pengenaan tarif dimulai dengan pengajuan permohonan penyidikan oleh industri yang merasa dirugikan. Diikuti dengan investasi oleh Komitmen Anti-Doping Indonesia untuk memverifikasikan tuduhan doping dan kerugian yang dialami. Tarif imbalan. Definisi tarif imbalan dikenakan sebagai respon terhadap subsidi yang diberikan oleh negara asal produk impor. Jika suatu produk diimpor dengan bantuan subsidi dari pemerintah negara asalnya, tarif imbalan dapat diterapkan untuk menyimpangkan kondisi persaingan di pasar domestik. Regulasi seperti tarif anti-doping, tarif imbalan juga diatur dalam kerangka hukum yang sama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011. KDI bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan dan mengkomunikasikan pengenaan tarif imbalan jika ditemukan bukti adanya subsidi yang merugikan industri domestik. Tujuan dari penerapan tarif imbalan adalah untuk memastikan bahwa produk yang masuk ke pasar domestik tidak mendapatkan keuntungan tidak adil akibat dukungan finansial dari pemerintah negara asalnya. Halo semuanya, saya Windy Angel Menung. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tarif preferensi dan bea masuk. Tarif preferensi adalah satu tarif khusus yang mengenakan tarif lebih rendah atas impor dari negara tertentu atau impor barang tertentu. Pada tarif preferensi dapat diberikan terhadap impor barang untuk digunakan atau dipakai, impor barang untuk dipakai dari tempat penimbunan berikat atau TPB maupun pusat logistik berikat atau PLB yang telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan tarif preferensi saat pemasukan barang. Tarif khusus ini juga dapat diterapkan atas pengeluaran barang hasil produksi dari kawasan bebas ke tempat lain selama masih berada di dalam daerah pabean. Adapun 3 ketentuan yang wajib dipenuhi, yakni yang pertama, bahan baku atau bahan penolong berasal dari luar daerah pabean. Yang kedua, ketika melakukan pemasukan barang ke kawasan bebas, wajib memperoleh persetujuan penggunaan tarif preferensi. Yang ketiga, kegiatan tersebut dilakukan oleh pengusaha yang ada di kawasan bebas yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan tarif preferensi.
Bea masuk adalah pungutan atau bea dari barang impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan RI. Aturan mengenai bea masuk barang impor ini terutang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 1995 tentang kepabeanan. Halo teman-teman, nama saya Veronica Yanti. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur dari pajak dalam rangka impor. Yang pertama ada PPh pasal 22 impor, adalah penghasilan yang dipotong di muka atas pembayaran jasa impor seperti biaya transportasi dan asuransi. Tarifnya bervariasi tergantung jenis jasa impor tersebut. Yang kedua ada PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak ini tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap peredaran barang dan jasa termasuk impor. Tarif PPN di Indonesia saat ini adalah 11%. Yang terakhir adalah PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. PM adalah pajak yang dikenakan atas barang mewah seperti mobil, elektronik, dan perhiasan. Tarif PPNBM bervariasi tergantung jenis barang tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak tarif terhadap perdagangan dan strategi menghadapi tarif. Yang pertama, dampak tarif terhadap perdagangan. Dampak negatif. Tarif dapat menyebabkan harga barang impor lebih mahal, sehingga mengurangi permintaan konsumen. Hal ini dapat menyebabkan penurunan impor dan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya ada dampak positif. Tarif dapat melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing, mendorong produksi domestik dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, strategi menghadapi tarif. Yang pertama, diversifikasi pasar. Mencari pasar baru untuk mengekspor atau mengimpor barang, mengurangi ketergantungan pada satu pasar. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Meningkatkan efisiensi produksi untuk tetap kompetitif, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan kualitas barang. Yang ketiga, negosiasi. Bernegosiasi dengan pemerintah untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah atau mengurangi tarif melalui perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral. Saya Novalina Ananda, saya akan mengambil untuk perhitungan bea keluar. Tujuan utamanya adalah untuk mengontrol jumlah barang-barang yang akan diekspor ke luar negeri, melindungi sumber daya alam yang ada di negeri itu, dan juga untuk meningkatkan pendapatan negara itu sendiri. Metode yang digunakan adalah menggunakan 3 cara. Yang pertama, menilai barang tersebut, kedua, menilai spesifikasi barang tersebut, dan ketiga, menggunakan kombinasi 3 tersebut. Untuk tarif sendiri itu semua tergantung dari semua negara yang ada. Kalau jika di Indonesia, maka mereka menggunakan 0% untuk pajak ekspor. Sekian dari saya, lanjut ke moderator. Kesimpulan dari materi kami adalah tarif memainkan peran penting dalam perdagangan internasional. Memahami berbagai jenis tarif, perhitungannya, dan dampak sangat penting bagi pelaku usaha, akademis, dan pembuat kebijakan. Dengan pengetahuan yang memadai, kita dapat lebih memahami dinamika perdagangan global dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan dari peluang yang dihadapi.